Baik, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu kisi-kisi seleksi P3K Guru tahun 2024 tentang model-model pembelajaran atau desain pembelajaran. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, model pembelajaran adalah kerangka kerja yang digunakan oleh pendidik untuk mengorganisir pengalaman belajar. Nah, setiap model memiliki karakteristik, kelebihan, dan kekurangan yang berbeda-beda, sehingga pemilihan model harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, materi ajar, dan karakteristik siswa. Nah, nanti setelah kita melihat materi ini, nanti akan ada latihan soalnya. Nah, beberapa model pembelajaran yang umum digunakan adalah model pembelajaran langsung. Guru menyampaikan materi secara langsung kepada siswa. Kemudian cocok untuk menyampaikan materi baru atau konsep dasar. Kelebihannya efisien dalam menyampaikan materi dalam waktu singkat, dan kekurangannya kurang mengaktifkan siswa secara aktif. Selanjutnya ada model pembelajaran inquiry. Siswa diajak untuk mencari jawaban atas pertanyaan melalui proses penyelidikan, memupuk kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Kelebihannya adalah meningkatkan motivasi belajar siswa, kekurangan membutuhkan waktu yang lebih lama. Selanjutnya model pembelajaran kooperatif. Siswa belajar dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kemampuan bekerja sama dan komunikasi. Kelebihannya menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Kekurangannya beberapa siswa mungkin mendominasi kelompok. Selanjutnya ada model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Siswa belajar dengan cara memecahkan masalah nyata, membantu siswa menghubungkan teori dengan praktik. Kelebihannya meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Kekurangannya membutuhkan persiapan yang matang dari guru. Selanjutnya ada model pembelajaran proyek. Siswa mengerjakan proyek secara individu atau kelompok untuk menghasilkan produk akhir. Memungkinkan siswa menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari. Kelebihannya meningkatkan kreativitas dan motivasi siswa. Kekurangannya membutuhkan waktu yang cukup lama. Selanjutnya ada model pembelajaran berbasis permainan. Ada juga selanjutnya kita akan melihat faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih model pembelajaran, yaitu ada tujuan pembelajaran, apa yang ingin dicapai setelah pembelajaran, kemudian materi apa yang akan diajarkan, dan juga berapa usia siswa. Selanjutnya juga ada sumber daya yang tersedia, waktu yang tersedia, dan lain sebagainya. Jadi selain model-model di atas, masih banyak lagi model pembelajaran lainnya yang dapat dipelajari, seperti ada pembelajaran berbasis teknologi, pembelajaran jarak jauh, pembelajaran berdiferensiasi, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan melihat contoh soal dari desain pembelajaran, khususnya tentang model-model pembelajaran. Manakah model pembelajaran yang paling efektif untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah siswa dalam menghadapi situasi yang tidak pasti? Apakah yang A, pembelajaran langsung, B, pembelajaran berbasis masalah, C, pembelajaran demonstrasi, D, pembelajaran menghafal, ataukah yang E, pembelajaran drill? Silakan ketik jawabannya di kolom komentar sebelum kita bahas. Baik, kita lihat jawabannya adalah yang B, pembelajaran berbasis masalah. Mendorong siswa untuk menganalisis situasi, mencari solusi, dan mengevaluasi berbagai alternatif. Kita lihat soal yang kedua. Seorang guru ingin meningkatkan kemampuan komunikasi dan kerjasama siswa. Model pembelajaran manakah yang paling sesuai untuk tujuan tersebut? A, pembelajaran individu, B, pembelajaran berbasis proyek, C, pembelajaran demonstrasi, D, pembelajaran ceramah, ataukah yang E, pembelajaran drill? Silakan ketik jawabannya di kolom komentar.
Baik, kunci jawabannya adalah B. Pembelajaran berbasis proyek melibatkan siswa dalam mengerjakan proyek secara kelompok, sehingga mereka perlu berkomunikasi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, soal yang ketiga. Manakah model pembelajaran yang paling tepat untuk materi yang bersifat abstrak dan sulit divisualisasikan? A. Pembelajaran langsung, B. Pembelajaran inquiry, C. Pembelajaran kooperatif, D. Pembelajaran berbasis simulasi, ataukah yang E. Pembelajaran demonstrasi. Baik, kunci jawabannya adalah D. Pembelajaran berbasis simulasi memungkinkan siswa untuk berinteraksi dengan konsep abstrak melalui representasi visual atau interaktif. Selanjutnya, soal yang keempat. Seorang guru ingin meningkatkan motivasi belajar siswa. Model pembelajaran manakah yang paling efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut? A. Pembelajaran yang berpusat pada guru, B. Pembelajaran yang berpusat pada siswa, C. Pembelajaran yang berpusat pada materi, D. Pembelajaran yang berpusat pada evaluasi, ataukah yang E. Pembelajaran yang berpusat pada hafalan. Silakan diketik jawabannya di kolom komentar. Baik, kita akan melihat jawabannya, yaitu B. Pembelajaran yang berpusat pada siswa memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran, sehingga meningkatkan minat dan motivasi mereka. Baik, selanjutnya kita akan melihat soal kelima. Baik, kita lanjutkan soal yang kelima. Manakah pernyataan yang benar mengenai model pembelajaran kooperatif? A. Setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas keberhasilan individu. B. Guru berperan sebagai sumber informasi utama. C. Siswa belajar secara kompetitif untuk mencapai tujuan individu. D. Interaksi antar siswa sangat minim. E. Setiap anggota kelompok saling bergantung dan bertanggung jawab atas keberhasilan kelompok. Silakan diketik jawabannya di kolom komentar. Baik, jawabannya adalah E. Pembelajaran kooperatif menekankan pada kerjasama dan saling ketergantungan antar anggota kelompok. Selanjutnya, soal yang keenam. Manakah model pembelajaran yang paling sesuai untuk materi yang bersifat prosedural, seperti cara melakukan percobaan? A. Pembelajaran inquiry, B. Pembelajaran demonstrasi, C. Pembelajaran berbasis masalah, D. Pembelajaran kooperatif, atau yang E. Pembelajaran berbasis proyek. Silakan diketik jawabannya. Baik, jawabannya adalah B. Pembelajaran demonstrasi memungkinkan guru menunjukkan secara langsung langkah-langkah yang harus dilakukan dalam suatu prosedur. Selanjutnya, soal yang ketujuh. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berbasis proyek? A. Pembelajaran yang berfokus pada penyelesaian masalah dalam kehidupan nyata. B. Pembelajaran yang dilakukan secara individu. C. Pembelajaran yang hanya bergantung pada buku teks. D. Pembelajaran yang menekankan pada hafalan, ataukah yang E. Pembelajaran yang dilakukan di luar kelas. Kuncinya adalah yang A. Pembelajaran berbasis proyek melibatkan siswa dalam mengerjakan proyek yang kompleks dan relevan dengan kehidupan nyata. Seorang guru, ini soal ke-8, seorang guru ingin menjelaskan konsep ekosistem kepada siswa kelas 5. Media pembelajaran interaktif apa yang paling efektif untuk membantu siswa memvisualisasikan hubungan antar komponen ekosistem? A. Buku teks, B. Poster, C. Video animasi, D. Papan tulis, ataukah yang E. Lembar kerja. Baik, kunci jawabannya adalah C. Video animasi dapat memvisualisasikan proses siklus air secara jelas dan menarik. Selanjutnya, soal ke-9.
Manakah media pembelajaran yang paling sesuai untuk meningkatkan motivasi belajar siswa yang memiliki gaya belajar visual? A. Podcast, B. Simulasi komputer, C. Peta konsep, D. Teks bacaan, ataukah yang E. Latihan soal. Baik, kunci jawabannya adalah yang C. Peta konsep menyajikan informasi dalam bentuk visual yang mudah dipahami oleh siswa dengan gaya belajar visual. Soal ke-10. Seorang guru ingin menggunakan media pembelajaran yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja oleh siswa. Media pembelajaran mana yang paling tepat? A. Papan tulis, B. Flip chart, C. Buku teks, D. Aplikasi pembelajaran online, ataukah yang E. Model 3D. Oke, betul. Kunci jawabannya adalah yang D. Aplikasi pembelajaran online. Soal ke-11. Manakah media pembelajaran yang paling efektif untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dalam memecahkan masalah? Oke, silakan dijawab. A. Video tutorial, B. Game edukasi, C. Simulasi komputer, D. Presentasi PowerPoint, ataukah yang E. Lembar kerja. Baik, kunci jawabannya adalah C. Simulasi komputer. 12. Dalam memilih media pembelajaran, faktor apa yang paling penting untuk dipertimbangkan? A. Ketersediaan media, B. Anggaran, C. Minat guru, D. Tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa, E. Kemudahan penggunaan. Oke, betul. Kunci jawabannya adalah D. Tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa adalah faktor yang paling penting dalam memilih media pembelajaran. Karena media harus sesuai dengan tujuan pembelajaran dan dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa. Selanjutnya, soal 13. Seorang guru ingin meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran sejarah. Model pembelajaran mana yang paling tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut? A. Pembelajaran langsung, B. Pembelajaran berbasis masalah, C. Pembelajaran kooperatif, D. Pembelajaran demonstrasi, ataukah yang E. Pembelajaran drill. Kuncinya adalah B, yaitu pembelajaran berbasis masalah. 14. Ibu Ani ingin menerapkan asesmen autentik dalam pembelajaran matematika. Manakah contoh asesmen autentik yang paling sesuai untuk mengukur kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah matematika sehari-hari? A. Tes tulis pilihan ganda, B. Membuat model bangun ruang dari bahan sederhana, C. Mengerjakan soal-soal latihan di buku paket, D. Mempelajari konsep matematika melalui video, ataukah yang E. Menyajikan hasil belajar dalam bentuk laporan tertulis. Oke, betul. Kunci jawabannya adalah B. Membuat model bangun ruang dari bahan sederhana yang merupakan contoh asesmen autentik yang menuntut siswa menerapkan konsep matematika dalam situasi nyata. Soal 15. Pak Budi ingin menggunakan media pembelajaran yang interaktif untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Media pembelajaran mana yang paling efektif untuk mencapai tujuan tersebut? A. Buku teks, B. Papan tulis, C. Simulasi komputer, D. Poster, E. Lembar kerja. Oke, betul. Jawabannya adalah C. Simulasi komputer. Soal 16. Bu Dewi ingin menerapkan prinsip pembelajaran diferensiasi di kelasnya. Langkah awal yang paling tepat adalah A. Membuat kelompok belajar yang heterogen, B. Menyediakan berbagai macam sumber belajar, C. Mengidentifikasi kebutuhan belajar masing-masing siswa, D. Menggunakan berbagai metode pembelajaran, E. Memberikan tugas yang sama untuk semua siswa. Jawabannya adalah C. Mengidentifikasi kebutuhan belajar masing-masing siswa. Selanjutnya 17. Pak Andi ingin mengembangkan kemampuan komunikasi lisan siswa. Kegiatan pembelajaran yang paling efektif untuk mencapai tujuan tersebut adalah, jadi yang di sini adalah kemampuan komunikasi lisan. A. Mengerjakan soal-soal latihan, B. Membaca teks bacaan, C. Mempresentasikan hasil diskusi kelompok, D. Menulis laporan,
E. Menyimak penjelasan guru. Baik, kunci jawabannya adalah C. Mempresentasikan hasil diskusi kelompok merupakan kegiatan yang paling efektif untuk mengembangkan kemampuan komunikasi lisan siswa, karena mereka harus menyampaikan ide-ide mereka di depan kelas. 18. Model pembelajaran yang paling efektif untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa adalah... Oke, silakan dipilih yang mana nomor 18. Oke, baik, betul. Jawabannya C. Pembelajaran berbasis masalah atau PBM. Soal ke-19. Prinsip pembelajaran yang menekankan pada keterlibatan aktif siswa dalam proses belajar adalah: A. Pembelajaran berpusat pada guru. B. Pembelajaran berpusat pada materi. C. Pembelajaran berpusat pada siswa. D. Pembelajaran berpusat pada evaluasi. Dan atau E. Pembelajaran berpusat pada teknologi. Baik, jawabannya adalah C, sama dengan soal yang sebelumnya. 20. Oke, ini juga udah tadi. Oke, asesmen autentik yang paling sesuai untuk mengukur kemampuan menulis siswa adalah A. Tes pilihan ganda, jadi di sini mengukur kemampuan menulis. B. C. C. Portofolio. D. Kuis singkat. Atau yang E. Observasi. Baik, betul, jawabannya adalah C. Portofolio. Menampilkan kemampuan siswa, kumpulan karya siswa selama periode tertentu, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kemampuan menulisnya. 22. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, hal yang paling penting untuk diperhatikan adalah... yang paling penting diperhatikan adalah yang D. Semua jawaban benar, berarti di sini kemampuan awal, gaya belajar, dan minat siswa. Baik, mungkin demikian pembahasan soal untuk kisi-kisi desain pembelajaran ini. Nah, perlu diingat bahwa ini hanyalah latihan soal, perlu juga untuk menambah referensi dari sumber-sumber lainnya, dari internet, dari buku-buku pembahasan soal, dan juga sumber-sumber yang terpercaya lainnya. Baik, demikian, sekian, semoga video ini bermanfaat.